Oke, untuk primary four, halo, 大家好. Kita akan belajar tentang halaman 5 ya. Kan kemarin kita udah review konsonan vokal nada sama kosakata dengan ayo berbicara. Nah, sekarang kita masuk ke halaman 5 ya. Tolong ini kalian simak nanti karena Rosa nanti akan kasih homework yaitu minta kalian untuk voice note atau rekam suara kalian ya. Untuk yang halaman 5 bisa buka buku kalian halaman 5 semuanya, setelah dibaca per kalimat dijelaskan artinya. Itu nanti usah ambil jadi nilai tugas ya, jadi tolong diperhatikan. Nah, sebelum kita masuk ke bacaan halaman 5, kita akan kenal dulu ada 3 shengsi yang wajib kalian ketahui ya. Nah, jadi yang pertama itu adalah tulisan 上课 ya. Ini adalah tulisan 上课. 上课 artinya adalah kelas udah dimulai, kayak misalnya nih jam 7.30 kalian udah mulai kelas. Nah, itu namanya 上课. Pelajaran sudah dimulai, seperti itu. Kemudian masuk ke pelajaran bisa setelah misalnya pelajaran pertama Mandarin, setelah itu pelajaran bahasa Inggris. Nah, berarti begitu selesai bahasa Inggris, begitu selesai Mandarin, ya kan? Nah, kemudian itu namanya 下课. 下课 artinya pelajaran sudah selesai. Gitu ya. Pelajaran sudah selesai Mandarin, misalnya les pertama Mandarin. Nah, setelah waktunya habis, maka itu namanya pelajaran selesai. 下课. Oke, jadi harus bisa bedakan. Nah, jadi 下课 ini artinya yang pertama itu pelajaran sudah selesai. Ya, yang kedua, kelas bubar. Ya, atau di buku kalian itu bubar pelajaran gitu. Maksudnya apa? Bubar pelajaran atau kelas bubar ini maksudnya kalian kan pulangnya jam 11.10 ya. Ada yang pulang jam 11.10 ya. Nah, jadi kalau udah selesai jam sekolahnya itu namanya juga 下课 gitu loh. Pulang sekolah ibaratnya. Semua sudah selesai itu. Kemudian arti ketiga itu adalah waktu istirahat. Misalnya les ketiga keempat Mandarin. Nah, setelah itu kan kalian jadwalnya itu istirahat. Nah, istirahat itulah disebut 下课 gitu loh. Maksudnya intinya pelajaran sudah selesai, itu artinya 下课 ya. Kemudian selanjutnya itu ada le. Le itu adalah sudah. Ya, artinya sudah. Kita coba lihat. Nah, ayo kita lihat dulu. Bisa open your book page 5 ya. 我们看, kita lihat, 这有什么? Ayo membaca, ada ayo membaca ya. Coba kalian dengar, simak baik-baik, Rosa, kemudian kalian ikuti ya. 上课了, oke. Sebentar ya. 上课了, ini kalian dengar dulu. 我和我的同学一起进教室。我们一起画画、写字。Oke, langsung bacakan sekali lagi, kalian dengar. 上课了，我和我的同学一起进教室。我们一起画画、写字。Oke, kali ini kalian coba ikuti ya. 上课了，我和我的同学一起进教室。我们一起画画、写字. Oke, nah, jadi tolong kalian ketika lihat video ini, ya, ini artinya kalian tulis ya, karena nanti tugas kalian itu selain baca, kalian harus jelaskan artinya. Ya, itu homeworknya nanti Rosa kasih tahu itu di next meeting ya, bukan di meeting yang baru kalian pelajari ini, nanti di pertemuan kedua gitu ya, maksudnya dalam 1 minggu ini. Oke, jadi pelajaran sudah dimulai. Saya dan teman-teman masuk kelas, kami menggambar dan menulis bersama-sama. Seperti itu. Ya, ini tolong kalian tulis, terserah kalian mau tulis di sini tanpa Rosa lingkari atau di sini, yang penting kalian nampak, artinya kalian bisa baca. Ya, itu wajib ditulis karena Rosa nanti minta kalian satu persatu bilang. Kemudian kita lanjut. Nah, kemudian di halaman 5 yang di bawahnya itu ada 下课了. Ini kalian dengar Rosa ya, dengar dulu. 下课了.
我和我的同学一起去操场. Ya, ini ya ada 场, di sini ada h, berarti lidahnya digulung ke atas ya. 我和我的同学一起去操场. 我们一起玩球、跑步. Oke, sekarang kalian ikuti Lause ya. 下课了。我和我的同学一起去操场。我们一起玩球、跑步. Oke, ini artinya pelajaran sudah selesai. Saya dan teman-teman pergi ke lapangan. Kami bermain dan berlari bersama. Oke, jadi ini juga kalian tulis artinya ya. Nanti Lause tanya satu-satu. Oke. Kemudian selanjutnya adalah urutan goresan. Ya, kita akan mempelajari urutan goresan yang ada di halaman 7, atau supaya kalian nggak bingung, kalian lihat PPT aja bisa ya. Nah, jadi yang pertama itu ada shang. Oke, shang. Shang artinya atas. Ya kan? Shang artinya atas ya. Atau ini nggak penting sih artinya, ini kalian intinya itu langsung mau kalian bisa urutan goresannya. Nah, jadi cara menulis shang itu bukan sep gitu, bukan ya, bukan sembarangan kalian tulis ini dulu baru gini, enggak ya. Urutannya adalah angka 1 dulu ya, kemudian di tengah angka 1 itu kurang ya kan, kemudian urutan ketiga, goresan ketiga itu adalah kurang tapi yang lebih panjang di paling bawah. Jadi ketika Lause bertanya urutan pertama dari dari aksara shang itu bentuknya seperti apa? Bentuknya itu angka 1. Urutan kedua tanda hubung, urutan ketiga tanda hubung. Ini juga nanti akan masuk di ujian ya. Nanti Lause buat dalam bentuk pilihan berganda seperti itu ya. Kemudian kita lihat selanjutnya itu ada tulisan xia ya. Xia urutan goresan pertama itu yang warna merah, bentuk kurang. Urutan goresan kedua itu angka 1. Urutan goresan ketiga itu seperti rintik hujan ya, satu titik aja, satu tetes aja, tapi dia bentuknya kayak garis miring, tapi garis miring yang lebih pendek seperti itu. Jadi kalau nanti Lause tanya urutan kedua, urutan kedua itu angka 1 ya, yang warna merah ya, di sini ya, bisa ya. Urutan ketiga tuh rintik hujan ya. Oke. Kemudian kita lanjut, yang ketiga itu adalah tulisan ke. Ini dulu yang kalian perhatikan ya, ke. Ke itu ya, ke, kita lihat urutan goresannya. Nah, jadi yang pertama, sebentar ya. Yang pertama, ntar Lause hapus dulu coretannya ya. Yang pertama itu ada tetesan juga, tetesan air ya, sep gini. Dia seperti tanda garis miring, tapi yang pendek. Kemudian selanjutnya urutan kedua dia seperti huruf Z. Ya, sedikit lah ya, sedikit mirip ya. Bedanya dia ininya agak miring aja, ini terus naik ke atas gitu ya. Ini seperti huruf Z. Kemudian urutan ketiga itu angka 1, urutan keempat itu langsung sep gini ya. Urutan keempat itu langsung bentuk L yang terbalik. Urutan kelima itu tanda hubung di dalamnya. Urutan keenam tanda kita tutup dulu ini pintunya. Setelah kita tutup, kita urutan keberapa nih? Ketujuh itu kita taruh pagarnya, berbentuk kurang juga, bentuk pagar ya kan. Nah, urutan ke-8 itu tarik garis dari atas sampai ke bawah, oke. Kemudian urutan ke-9 kita buat sayap sebelah kiri, kemudian 10 sayap sebelah kanan, seperti itu
ya. Jadi nanti kalau setanya urutan ke-1, oh ya rintik hujan. Kemudian urutan kedua, iya loh bentuknya seperti Z. Urutan ketiga, angka 1. Urutan keempat, bentuk L. Urutan kelima, kurang, ya kan? Urutan keenam, itu kurang juga. Jadi rintik hujan, bentuk Z, kemudian angka 1, kemudian huruf L terbalik, kemudian bentuk kurang di dalamnya, kemudian kita tutup pintunya, ya kan? Kemudian kita buat pagar, kemudian kita buat angka 1, tarik dari atas ke bawah, urutan ke-8, kemudian buat sayap kiri, sayap kanan. Seperti itu. Ya, nanti akan saya jelaskan lagi di Zoom. Tolong kalian tulis ya. Kalian simak, kalian lihat ulang lagi video ini. Oke, kalau kurang mengerti, nanti akan dijelaskan juga, dan tolong ini artinya masing-masing ditulis di buku cetak kalian ya, karena nanti Rosa akan minta kalian untuk rekaman suara kalian untuk nilai tugas. Ya, 谢谢大家，再见。